Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengkonstruksi artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Materi kelas 12 semester 2. Silakan kalian cermati bersama penjelasan Ibu mengenai artikel. Saya mulai dari pengertian. Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun di media sosial. Artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan yang dilengkapi dengan data dan fakta yang disajikan. Adapun struktur artikel dibagi menjadi 3, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian yang terakhir yaitu penutup. Jadi struktur artikel itu pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka sebuah artikel berisi orientasi atau tahap pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas. Pada bagian isi, ini merupakan uraian penjelasan pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel. Dan bagian yang ketiga adalah bagian penutup, yaitu sebuah simpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk ringkas dan jelas. Ini penjelasan mengenai struktur artikel. Ciri-ciri artikel: yang pertama, isi didasari fakta. Yang kedua, bersifat faktual atau informatif. Yang ketiga, memiliki opini. Yang keempat, artikel tersusun harus dengan cara yang sistematis. Kemudian yang kelima, menggunakan ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Baik, kita lanjutkan ke manfaat artikel. Yang pertama, sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif. Yang kedua, berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. Manfaat artikel yang ketiga adalah sebagai sarana publikasi pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Dan manfaat yang keempat adalah memberi dampak akademis bagi pembaca. Ini penjelasan mengenai manfaat artikel. Anak-anak, ternyata artikel itu memiliki banyak manfaat. Di samping sebagai sarana penyangga ide, untuk berpikir sistematis, sarana publikasi, dan ternyata juga dapat memberi dampak akademis bagi pembaca. Tujuan pembuatan artikel yang pertama adalah mendeskripsikan cara menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan dan diteliti. Ini tujuan penulisan artikel yang pertama. Yang kedua adalah mendeskripsikan pembatasan ruang lingkup artikel ilmiah tersebut. Jadi yang dibahas pada kesempatan kali ini atau tujuan penulisan artikel yang saya jelaskan di sini adalah tujuan penulisan artikel ilmiah. Ada 2. Oke, kita lanjutkan pada fakta dan opini dalam sebuah artikel. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa artikel adalah karya tulis lengkap seperti laporan berita atau esai yang berisi fakta dan opini yang dapat mendidik, membujuk, dan meyakinkan para pembaca. Artikel biasanya membahas sebuah isu atau kejadian yang sedang berlangsung atau yang sudah terjadi. Dalam artikel terdapat fakta dan opini. Saya jelaskan yang pertama adalah fakta. Fakta adalah
keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan nyata. Kebenaran yang dikandung dalam fakta ini sudah terbukti dan terverifikasi. Contoh, pandemi COVID-19 sudah berlangsung sejak tahun 2000. Ciri-ciri fakta yang pertama adalah peristiwa yang benar-benar terjadi atau nyata. Yang kedua, berasal dari riset sebuah lembaga atau seseorang yang kompeten di dalam bidangnya. Dan yang ketiga, berasal dari pendapat berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukannya terhadap sebuah peristiwa. Jadi ini kalau dilihat dari sumbernya, fakta di dalam sebuah artikel itu biasanya didapat dari 3 sumber. Yang pertama tadi peristiwa yang benar-benar terjadi, yang kedua berasal dari sebuah riset lembaga, yang ketiga adalah berdasar pendapat dari hasil pengamatan terhadap suatu atau sebuah peristiwa. Berbeda dengan kalimat fakta yang mengandung kebenaran yang sudah terbukti. Kebenaran dalam opini belum terbukti. Ini karena kalimat opini mengandung pendapat, pandangan, gagasan, sikap, saran, atau solusi penulis terhadap sebuah masalah. Sekalipun demikian, bila sebuah opini pada akhirnya terbukti kebenarannya, maka opini tersebut akan berubah menjadi sebuah fakta. Jadi dapat dijelaskan di sini bahwa opini adalah pendapat, pandangan, gagasan, sikap, atau saran terhadap sebuah masalah. Opini dikatakan sebagai pendapat. Salah satu contoh opini. Terkadang situasi yang tidak menentu membuat orang menjadi frustasi. Ini contoh kalimat opini. Jika benar-benar terjadi orang frustasi karena situasi tertentu, opini itu berubah menjadi kalimat fakta.